Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami akan memulai presentasi untuk tugas keamanan jaringan dari kelas G. Saya Setiawan Ridwan Allo dengan NIM 222301 dan teman saya Ratun Ramba dengan NIM 222260 dan Glenn Rinaldi dengan NIM 222244. Dengan judul tugas kami Ratun. Judul. Perancangan dan evaluasi sistem keamanan jaringan untuk organisasi skala kecil. Studi kasusnya yaitu klinik sehat prima. Bab pertama atau pendahuluan adalah latar belakang. Keamanan jaringan merupakan aspek vital dalam dunia digital saat ini. Organisasi yang bergerak di bidang layanan publik seperti klinik kesehatan sangat bergantung pada teknologi informasi untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data pasien serta menjalankan layanan medis harian. Sistem yang tidak dilindungi dengan baik dapat menjadi target empuk bagi peretas, menyebabkan kebocoran data medis bersifat pribadi dan sensitif. Proyek ini memiliki klinik sehat prima, sebuah klinik kesehatan mandiri berskala kecil sebagai studi kasus. Klinik ini mulai mengadopsi sistem digital untuk manajemen pasien, pencatatan rekam medis, hingga pembayaran berbasis daring. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem keamanan jaringan yang andal untuk melindungi data informasi klinik dari ancaman internal maupun eksternal. Yang berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana identifikasi aset penting yang dimiliki oleh klinik sehat prima. Yang berikutnya, apa saja ancaman yang berpotensi menyerang sistem informasi klinik. Yang berikutnya, bagaimana desain kebijakan dan sistem keamanan jaringan. Bagaimana desain kebijakan dan sistem keamanan jaringan yang sesuai untuk organisasi skala kecil seperti klinik. Tujuan. Secara umum, tujuan dari proyek ini adalah merancang dan mengevaluasi sistem keamanan jaringan yang sesuai untuk informasi skala kecil. Secara khusus, mengidentifikasi aset dan ancaman keamanan yang relevan, menyusun kebijakan keamanan jaringan, melakukan threat modeling menggunakan metode 3D, merancang mitigasi risiko dan jaminan keamanan. Manfaat. Dalam akademik, mahasiswa memahami praktik nyata dalam analisis keamanan jaringan. Praktis memberikan solusi keamanan yang dapat diterapkan di organisasi skala kecil seperti klinik. Bab 2 adalah studi kasus organisasi. Yang pertama, profil organisasi. Nama organisasi Klinik Sehat Prima, jenis usaha adalah layanan kesehatan umum. Deskripsi struktur TI. Jaringan internal dengan WiFi untuk dokter dan staf. Komputer administrasi untuk pendaftaran pasien dan kasir. Sistem rekam medis elektronik EMR. Aplikasi WhatsApp bisnis untuk konsultasi cepat. Sistem pembayaran digital atau bisa kiris dan transfer bank. Cloud storage untuk backup data Google Drive. Identifikasi aset. Untuk yang aset TI penting dan deskripsinya, yang pertama adalah data pasien yang terdiri dari data pribadi, riwayat medis, dan hasil lab. Yang kedua, server EMR atau Electronic Medical Record yang terdiri dari sistem utama pencatatan dan penyimpanan data medis. Yang berikutnya adalah komputer admin untuk digunakan pendaftaran kasir, dan akses data pasien. Yang berikutnya jaringan WiFi klinik digunakan oleh dokter, staf, dan sistem lokal. Yang berikutnya backup cloud, sedangkan data pasien dan keuangan di Google Drive. Iya, bab 3 itu identifikasi ancaman. Ada itu namanya ancaman, terus dia punya deskripsi. Pertama itu pencurian data medis.
data pasien diretas atau dicuri melalui jaringan tidak aman. Yang kedua itu ransomware. Sistem EMR disandra, data tidak bisa diakses kecuali membayar tebusan. Yang ketiga itu phishing, admin menerima email palsu berisi tautan malware. Yang keempat, serangan internal, staf klinik mengakses data pasien tanpa izin. Yang kelima, kehilangan backup. File cadangan tidak terinskripsi dan hilang dari cloud storage. Yang 3.2, analisis resiko, ada aset, ada ancaman, dampak, kemungkinan, dan risikonya. Yang pertama, aset, data pasien. Pencurian ancaman, pencurian data, dampaknya itu tinggi, kemungkinannya itu sedang, risikonya itu tinggi. Yang kedua itu aset, server EMR, ransomware, tinggi, sangat tinggi. Yang ketiga itu komputer admin, ancaman phishing, dampaknya sedang, kemungkinannya itu tinggi, risikonya itu tinggi. Yang keempat, data pasien, ancamannya serangan internal, dampaknya tinggi, kemungkinannya rendah, risikonya sedang. Aset backup cloud, ancamannya itu kehilangan data, yang dampaknya itu sedang, kemungkinannya itu sedang, risikonya itu sedang. Terus kebijakan bab 4 itu akan dilanjutkan oleh saudara saya Wawan Setiawan Dudung Allah. Baik, kita lanjut ke bab 4, yaitu perancangan sistem keamanan. Kebijakan keamanan sistem tujuannya itu melindungi aset informasi klinik dari akses tidak sah, kehilangan data, dan ancaman siber. Ruang lingkupnya yaitu seluruh perangkat TI dan jaringan yang digunakan oleh klinik Sehat Prima. Adapun peran dan tanggung jawab yaitu admin sistem, staf klinik, dan manajemen klinik. Aturan penggunaannya yaitu ganti password setiap 3 bulan sekali, larangan membuka email mencurigakan, dan pembatasan akses data sesuai jabatan. Ini digunakan untuk menghindari risiko-risiko yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu penanganan insiden. Penanganan insiden dilaporkan dalam 1 kali 24 jam, data terdampak diisolasi, dan audit sebulan sekali. Selanjutnya yaitu spesifikasi persyaratan keamanan. Yang pertama, persyaratan fungsional. Yang pertama yaitu autentikasi 2 faktor atau 2FA. Yang kedua, backup otomatis harian. Yang ketiga, enkripsi data pasien. Yang keempat, firewall aktif. Dan terakhir, pemantauan aktivitas. Yang kedua yaitu persyaratan non-fungsional. Ketersediaan 99%, respon insiden maksimal 5 menit, audit akses mingguan disimpan 1 tahun. Ini adalah tabel dari metode threat atau threat modeling. Yang pertama itu tipe ancaman. Penyerangan tipe ancamannya itu spoofing. Penyerangan spoofing ini penyerang menyamar sebagai staf untuk mengakses data. Aset yang terdampak yaitu sistem electronic medical record. Strateginya untuk mengatasi ancaman spoofing adalah TFA atau autentikasi 2 faktor dan autentikasi berbasis peran. Selanjutnya tipe ancaman tampering, yaitu mengubah rekam medis pasien. Aset yang terdampak yaitu data pasien. Yang bisa dilakukan itu audit log dan hash checksum. Yang ketiga yaitu tipe ancaman repudiation, yaitu pengguna menyangkal tindakan, aset yang terdampak, data akses oleh staf. Strategi mitigasi yaitu audit trail dengan tanda digital. Yang keempat yaitu information disclosure, yaitu data pasien bocor ke pihak ketiga. Aset yang terdampak yaitu data pasien, strategi mitigasinya yaitu enkripsi dan VPN saat remote access. Yang kelima yaitu denial of service, yaitu sistem electronic medical record tidak bisa diakses. Yang terdampak yaitu server EMR itu sendiri. Strategi mitigasinya itu load balancing dan proteksi DOS. Yang terakhir yaitu ancaman elevation of privilege, yaitu staf bisa mendapat akses admin. Aset yang terdampak yaitu aplikasi electronic medical record.
Strategi mitigasi yaitu role-based control dan monitoring logins. Selanjutnya yaitu rekomendasi jaminan keamanan. Mitigasi ancaman, yang pertama antivirus dan backup harian, yang kedua pelatihan staff, yang ketiga backup ganda terenkripsi. Selanjutnya itu tools tambahan, ada Bitdefender, Cebix, dan pelatihan rutin keamanan. Yang kelima itu penutup. Kesimpulannya itu laporan ini merancang dan mengevaluasi sistem keamanan jaringan untuk klinik sehat prima melalui identifikasi aset, risiko, kebijakan, dan threat modeling. Solusi keamanan meliputi autentifikasi, inskripsi, dan pemantauan. Sarannya itu organisasi disarankan yang pertama audit berkala, yang kedua itu pelatihan staff, yang ketiga itu logging dan IDS otomatis, yang keempat adaptasi standar atau yang disebut ISO atau IS 27001. Daftar pustakanya International Organization for Standardization 2013 ISO IC 27001 2013 Informasi dan Teknologi Security Request, Informasi Security Management System, Recruitments, dan seterusnya. Ya, mungkin itu saja. Saya akan kembalikan ke moderator. Ada, ini moderator udah punya suara tidak ada nih. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.